Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam yang mulia ini kembali kita bisa bertadabbur, mempelajari firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang kita berharap darinya kita semakin memahami, mengilmui tentang Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita bahas dalam pembahasan fikih Asmaul Husna, semakin kita memahami Allah, maka semoga semakin meningkat ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kemudian di malam yang mulia, di hari yang mulia ini pula kita disunnahkan untuk memperbanyak salawat dan salam kepada beliau panutan teladan kita, orang yang kita harapkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Melanjutkan pembacaan kitab Umdatul Tafsir, ringkasan dari tafsir Ibnu Katsir karya Syekh Ahmad Syakir rahimahumullah. Kita masih berada di surat Al-Baqarah. Kita masuk kepada ayat yang ke-163, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ilahukum ilahun wahid. Dan ilah kalian, sesembahan kalian adalah sesembahan yang satu. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Yang tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Dia, Ar-Rahmanur Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, yukhbiru ta'ala an tafarrudihi bil ilahiyyati. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang keesaannya dalam masalah ilahiyahnya, atau sering juga disebut dengan uluhiyahnya, disebut juga dengan ibadahnya. Bahwa ibadah kita, bahwa penghambaan kita hanya satu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa annahu la syarikalah, dan bahwasannya tidak ada syarik, sekutu baginya. Wala adilalah, tidak ada tandingan baginya. Bal huwallahul wahidul ahad al-fardus samad. Bahkan seharusnya yang kita yakini, Dialah Allah yang Maha Esa, Al-Wahid, Al-Ahad, Al-Fard. Ini semua sama maknanya, Esa. As-Samad. Dan ketika kita katakan Esa, satu, kemudian apa lagi? Tunggal, gitu ya. As-Samad, yang bergantung kepadanya seluruh makhluk. Dan kemarin ada sebuah jawaban akli, gitu ya, tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Dan faedah ini kadang kita perlukan. Kalau biasanya
ketika kita mendengar hadis Rasulullah SAW bahwa setan akan menggoda manusia dengan cara membisikkan dalam hatinya, siapa yang menciptakan ini? Siapa yang menciptakan itu? Sampai akhirnya mengatakan apa? Siapa yang menciptakan? Allah. Apa sikap kita kalau mendapati bisikan seperti ini dalam hati kita? Kita segera berlindung kepada Allah, membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian yadful, antara meniup dan meludah 3 kali ke kiri. Kemudian mengatakan amantu billah. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau yang bertanya itu wujudnya manusia, baik itu orang yang mau menyusupkan syubhat atau benar-benar orang yang bertanya, orang yang sangat baru mengenal Islam, gitu ya, atau dan sebagainya. Ketika kemudian kita ditanya sama orang, kalau semua ini yang menciptakan Allah, lalu siapa yang menciptakan Allah? Tentunya orang yang melemparkan syubhat atau orang yang sangat dasar ilmunya ini tidak mungkin kita jawabi dengan ayat ataupun hadis. Nah, kaitannya dengan pembahasan kita ketika kita mensifati Allah dan menamai Allah dengan Esa, tunggal, yang satu. Maka ada sebuah jawaban yang cerdas sekali mengatakan apa? Ketika Allah dikatakan satu, maka satu itu bukan 2, bukan pula 4, gitu ya. Karena 2 itu hasil dari apa? 1 tambah 1. Kalau 1, kalau orang dablek akan mengatakan 0 tambah 1. Nah, tapi 0 kan tidak dihitung sebagai bilangan. Maka 1 adalah berdiri sendiri. Nah, ini jawaban akli yang bisa kita sampaikan. Allah Maha Satu, enggak perlu diciptakan sebagaimana 2. Kalau 2 dari 1 dan 1 itu menjadi 2. Nah, ini sedikit faedah ketika kita harus menemui orang-orang yang memaksakan diri bertanya yang seperti ini. Alladzi la ilaha illa huwa wa annahu rahmanur rahim. Yang tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Dia, yaitu Allah, dan bahwasannya Allah adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Wa qad taqaddama tafsiru hadainil ismaini fi awalil Fatihah. Wa qad, dan sungguh telah berlalu penafsiran tentang 2 nama ini, Ar-Rahman Ar-Rahim, dan sering kita ulang makna dari Ar-Rahman dan Rahim di awal surat Al-Fatihah. Wa fil hadithi, dan dalam sebuah hadis, an Asma binti Yazid ibn Sakan, an Rasulillah radhiyallahu anha, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dalam hadis Asma yang diriwayatkan dari Nabi, dari Rasulullah SAW, bahwa beliau bersabda, Ismullahil a'zam fi hatainil ayatain. Nama Allah yang paling agung berada dalam 2 ayat ini. Apa itu? Yang sedang kita bahas, Al-Baqarah 163, wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa Ar-Rahmanu Ar-Rahim. Dan yang kedua adalah dalam surat Ali Imran ayat pertama dan kedua,
Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tsumma dzakara dalil. Kemudian saya ingat sedikit faedah juga dalam daurah kemarin, kalau beberapa pertemuan yang lalu saya sempat menyebutkan tentang beberapa dai yang kemudian membaca dengan indah ayat-ayat Al-Qur'an di saat berceramah, maka Allah alam disebutkan bahwa ini bukan tempatnya, bahwa berceramah adalah mahallu istidlal wal istishhad. Membaca Al-Qur'an itu berbeda sesuai dengan situasi dan kondisinya. Maka ketika dalam pendalilan, ya maka dibaca biasa saja. Tidak perlu kemudian dibaca dengan tajwid, dibaca dengan tartil, tapi dibaca sebagaimana itu sebuah dalil, begitu ya. Nah, sedangkan dibaca bagus, indah dengan tajwidnya itu pada tempatnya sendiri, yaitu ketika kita membaca Al-Qur'an, baik dalam pembacaan Al-Qur'an di luar salat maupun di dalam salat. Baik. Tsumma dzakara dalil ala tafarrudihi bil ilahiyyati bi tafarrudihi bi khalqis samawati wal ardi wa ma fihima. Setelah Allah Subhanahu wa taala mengumumkan bahwa hanya Allah yang berhak disembah dengan benar, maka kemudian Allah dalam ayat selanjutnya mengumumkan, mengabarkan tentang apa dalilnya, apa buktinya kalau Allah saja yang boleh diibadahi. Maka buktinya adalah keesaan Allah dalam penciptaan, bahwa yang menciptakan langit dan bumi dan isi keduanya itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma baina dzalika mimma dhara'a wa bara'a minal makhluqati ad-dalati ala wahdaniyatihi. Dan apa yang ada di antara keduanya dari para makhluk itu semuanya menunjukkan atas keesaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam ayat selanjutnya Allah mengatakan, inna fi khalqis samawati wal ardi, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, wahtilafil laili wan nahari, dan pergantian malam dan siang, wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas, dan fulk yaitu kapal-kapal yang berlayar di atas lautan dengan apa yang membawa kemanfaatan pada manusia. Wa ma anzalallahu minas samaa'i min ma'in, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air. Fa ahya bihil arda ba'da mautiha, kemudian dari air tadi Allah hidupkan bumi setelah kematiannya. Wa batsa fiha min kulli dabbatin, dan kemudian Allah kirim, Allah sebarkan, Allah tumbuhkan, Allah ciptakan dari berbagai macam dabah. Dabah itu maknanya adalah setiap yang melata, yang berjalan di atas bumi. Maka kita itu juga masuk dalam dabah. Walaupun kemudian lebih sering penggunaannya kepada hewan. Sehingga kendaraan motor pun juga sering atau disebut juga bahasa Arabnya motor dabbabah. Bukan saja kita biasanya kalau yang belajar bahasa Arab darajatun nariyah. Tapi ini juga bahasa yang lebih sering digunakan adalah dabbabah, karena dia dubbu alal ard, yang berjalan di atas bumi.
wa tasrifir riyahi was sahabi. Demikian pula pergerakan angin dan awan, al-musakhkhari bainas sama'i wal ardi, yang Allah atur berjalan antara langit dan bumi. Yang dulunya ketika kita kecil gitu ya, menganggap awan itu menempel di langit. Tapi yang sudah pernah naik pesawat akan tahu gitu ya. Ternyata Masya Allah, awan itu gantung gitu ya. Bahkan kadang di bawahnya pesawat. Subhanallah. Kok enggak ceblok gitu ya? Ya subhanallah. Maka Allah atur itu antara langit dan bumi. La ayatin liqaumin ya'qilun. Ini semua dari penciptaan tadi dan apa yang bisa kita lihat setiap harinya, semua ini adalah ayat, tanda-tanda keberadaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tapi bagi orang yang berakal. Baik, kita baca keterangan Ibnu Katsir, yaqulu ta'ala. Allah mengatakan, "Inna fi khalqis samawati wal ard." Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi. Apa maksudnya? Tilka. Itu loh. Firtifaiha wattisaiha. Kita perhatikan langit itu tinggi dan luas. Bahkan kalau bumi masih pernah kita menghitungnya. Masih ada yang ingat berapa luas, berapa jari-jari bumi? Yang masih ngajar atau yang masih belajar? Pernah kita belajar kan? Jari-jari bumi, kemudian cara menghitungnya. Masih bisa dihitung. Tapi kalau langit, sudah ada ukuran sampai batas langit ke-7. Untuk mengukur langit yang ke-1 saja belum selesai. Tingginya, luasnya. Wa kawakibu wa as-sayyaratu wa thawabitu wa dawran falakuha. Dan lihat bagaimana bintang-bintangnya yang berjalan ataupun yang tetap. Jadi subhanallah, Ibnu Katsir hidup di sekitar tahun 700-an, karena gitu. Mereka juga sudah paham ternyata bahwa bintang-bintang itu ada yang bergerak, ada yang tetap, begitu ya. Wa dauranu falakiha, dan berputarnya galaksinya. Wa hadhil ardu, demikian pula lihat bumi yang kita tinggal. Fin hifadhiha, pada lembah-lembahnya. In khafadha itu artinya sebenarnya adalah turun, maka kita artikan in hifadh adalah lembah, jurang-jurangnya. Wa jibaliha, dan gunung-gunungnya. Wa bihariha, dan bagaimana kita melihat lautannya. Yang kalau sebagian memperhatikan tentang laut mana itu? Yang asin dan tawar, di laut mana itu? Itu benar-benar subhanallah. Allah ciptakan dua air yang berbeda, rasanya bertemu tidak bercampur. Dan berbagai macam keajaiban laut, begitu ya. Kemudian juga wakifariha, dan daratannya. Wa wihadiha wa umraniha, dan ngarai juga bangunan-bangunannya yang tinggi. Wa ma fiha minal manafi', yang semuanya itu membawa kemanfaatan. Wahtilafil laili wan nahari, demikian pula terjadinya pergantian malam dan siang. Hadza yaji'u, ini datang, tsumma yadhhabu, kemudian pergi. Artinya apa? Misalnya malam ini sekarang datang,
kemudian besok pasti pergi. Wa yahlufuhul akharu, dan menggantikan yang lain. Wa yaqibuhu, dan mengikuti setelahnya secara langsung. Ini kalau orang manusia mau merenungkan, tidak pernah namanya malam terlambat, tidak pernah namanya siang terlambat, semua berjalan beriringan. La yata'akharu anhu lahzatan, tidak pernah terlambat walaupun hanya sesaat. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah katakan di dalam surat Yasin ayat yang ke-40, lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar. Dan apa? Matahari tidak boleh baginya untuk apa? Mendapati bulan. Artinya enggak boleh matahari ketemu dengan bulan. Tidak pernah kita dapati dua-duanya muncul. Walaupun kadang kita dapati bulan tinggal sisanya, gitu ya. Seperti berapa hari kemarin biasanya di bulan-bulan purnama, gitu ya. Nah, tapi kan sudah tinggal sisanya, tidak lagi dia sebagai bulan yang bersinar. Wallahu alam, itu keterangan secara astronominya bagaimana? Bulannya kadang sampai pagi, gitu ya. Bahkan kadang sampai agak siang. Matahari sudah muncul, masih ada sisanya. Gambarnya bulan. Walal lailu sabiqun nahar, dan tidak pula malam boleh mendahului siang. Masih waktunya siang, malam datang, enggak boleh. Wa kullun fi falakin yasbahun, dan masing-masing berada pada falak, galaksinya, atau pada garis edarnya. Karena falak itu bisa diartikan tentang galaksi atau garis edar. Walaupun demikian, Allah juga atur. Wa taratan yatulu hadza wa yaksuru hadza. Khususnya kalau di Katulistiwa, di sekitar Katulistiwa tidak terlalu jauh perbedaannya. Tapi nanti kalau yang sudah agak jauh dari Katulistiwa, dan semakin jauh semakin terasa. Seperti daerah-daerah yang mendekati kutub, itu kalau siang katanya bisa sampai berhari-hari. Nah, jadi siangnya itu matahari muncul itu panjang sekali. Sedangkan kita paling seperti sekarang terasa maghribnya semakin maju atau semakin mundur. Paling berapa perbedaannya kalau di kita? Sekitar setengah jam antara maju dan mundurnya. Tidak lebih dari itu. Tapi seperti yang pernah tinggal misalnya di daerah yang agak jauh dari Katulistiwa, di Saudi, kemudian di Australia atau di negeri-negeri yang lain, kita merasakan kadang di musim panas begini itu subuh hampir sama dengan kita, jam 4 atau kadang kurang, jam 4 kurang. Tapi nanti di musim dingin subuh itu bisa jam 6. Itu baru subuh. Jadi perbedaannya hampir 1,5 jam. Perbedaan itu baru subuhnya. Nanti maghribnya, ini berarti siangnya menjadi pendek, maghribnya menjadi normal 5:30 seperti itu. Tapi sebaliknya ketika nanti tadi subuhnya jam 4, maghribnya itu 6:30 atau hampir jam 7. Jadi siang itu panjang sekali. Dan kemarin ketika kita Ramadan, sebagian mungkin juga membaca postingan di dekat kutub itu, atau di daerah mana itu, daerah Kanada atau seperti apa, dekat-dekat sana, itu puasa itu malamnya hanya sekitar 4 jam, ada yang 4 jam, bahkan ada yang kalau nggak salah setengah jam. Ya, tentunya Allah alam, itu perlu kemudian fatwa para ulama apakah mengikuti negeri-negeri paling dekat atau bagaimana. Jadi Allah Subhanahu wa taala atur. Kadang malamnya yang lebih panjang. Wa yaksuru hadza. Sedangkan
kemudian siangnya lebih pendek atau kebalikannya. Wa taran ya'khudhu hadza min hadza thumma yataqaradani kama qala ta'ala yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil lail. Atau kadang malam mengambil bagiannya siang, siang mengambil bagiannya malam. Seakan-akan kalau dihitung jamnya. Dan akhirnya nanti bertemu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yulijul lail. Yulijud ala jal yuliju, itu memasukkan, gitu ya. Allah seakan-akan memasukkan malam di siang hari dan sebaliknya memasukkan siang hari di malam hari. Maksudnya apa? Yazidu hadza min hadza, menambahkan panjangnya malam dari panjangnya siang, atau sebaliknya wa min hadza fi hadza, dan mengambil bagiannya atau menambah bagiannya ini dari bagiannya yang ini. Kemudian juga ayat selanjutnya, wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Tentunya kalau kita orang yang hidup di tengah pulau jarang melihat ini. Tapi mereka yang hidup di pinggir pulau, di pinggir pantai, apalagi yang ada pelabuhan-pelabuhan, memperhatikan setiap hari bergeraknya apa? Kapal yang begitu besar. Kita lihat kapal pembawa kontainer gitu ya, kapal pembawa minyak, sebegitu besarnya, nggak tenggelam. Saya yang cuman 70 kilo cuma gitu ya. Nah, itu nggak bisa renang, tenggelam gitu. Itu kapal segede gitunya apa? Nggak tenggelam. Maka subhanallah, ini tentunya kalau orang mau merenung, berpikir, ini ada yang mengatur, ini ada yang menjadikan kapal-kapal itu tidak tenggelam. Artinya fi tashiril bahri, Allah jadikan, Allah atur lihamlis sufun, untuk lautan itu mampu memikul, membawa kapal-kapal min janibin ila janibin, dari satu sisi ke sisi yang lainnya, lima asin nas, demi kehidupan manusia. Ada beberapa negara yang kemudian apa? Mereka tidak punya penghasilan kecuali dalam satu bidang, sehingga membutuhkan bahan-bahan lain dari negeri lainnya. Dari mana didatangkan? Dari lautan. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan ini semua, sudah direncanakan sedetail-detailnya, karena Allah yang paling tahu, dan Allah yang maha tahu akan kebutuhan kita manusia. Ada yang akan tinggal di tengah sana, misalnya negeri-negeri di tengah-tengah benua seperti Afghanistan dan sekitarnya. Itu mereka itu nggak punya apa? Nggak punya bibir pantai, maka bergantung dengan India, bergantung dengan Pakistan. Dan itu salah satu, katanya dari segi politik, salah satu sebab konflik yang nggak selesai-selesai. Nah itu seperti itu, Allah sudah atur bahwa ada manusia yang membutuhkan saudaranya yang lain. Di sana menanam gandum, seperti kita misalnya di Indonesia, gandum tidak terlalu cocok, harus impor. Lewat mana? Ya lewat laut, salah satunya. Maka ketika kapal-kapal itu berpindah dari satu sisi ke sisi yang lainnya, untuk apa? Lima ashinnas, untuk kehidupan manusia. Walintifa'u bima inda ahli dzalikal iklim wa nuqila hadza ila haula wa ma inda ulaika ila haula. Sehingga mereka mengambil manfaat intifa bima inda ahli dzalikal iklim, dengan apa yang dipunyai oleh orang-orang yang di iklim, artinya di satu daerah itu. Sehingga sesuatu di sana yang mereka punya dipindahkan untuk yang di sini yang dipunya gantian. Dan sepertinya tidak ada, gitu ya, satu negara yang semuanya ada di negara itu.
Kalau ada negara seperti itu, dia nggak akan butuh impor. Nah, itu. Tapi ternyata semua negara menjalankan ekspor dan impor. Mereka ngirim juga ternyata butuh ngambil. Kan gitu. Nah, salah satu fasilitasnya sudah difasilitasi oleh Allah dengan apa? Dengan laut. Demikian pula di antara tanda kebesaran Allah, wa ma anzalallahu minas sama'i. Apa yang Allah turunkan dari langit, min ma'in, dari air, fa ahya bihil arda. Kemudian Allah hidupkan dengan air tersebut bumi, ba'da mautiha, setelah kematiannya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah dalam surat Yasin juga. Nah, jadi surat Yasin itu surat yang agung, yang luar biasa. Tapi tidak perlu kemudian dikhususkan. Mari dibaca banyak-banyaknya. Tidak harus malam Jumat, malam Sabtu juga boleh, malam Minggu juga boleh, malam Senin juga boleh, siang boleh, malam boleh. Nah, sedang sakit boleh, sedang sehat juga boleh. Karena isinya, kandungannya ini banyak mengingatkan kita akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, wa ayatul lahumul ardu al-mayyitatu. Dan di antara tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah bumi yang mayit, yang mati. Ahyainaha, yang kemudian kami hidupkan. Sekarang misalnya panas terik saat ini, hujan tidak turun sangat lama, lapangan kering semua, tanah-tanah kering semua, bahkan sawah-sawah sampai apa katanya orang Jawa, meletek, apa namanya, sampai pecah-pecah, gitu ya. Nah ini seakan-akan tidak akan tumbuh lagi kehidupan, tapi ternyata begitu datang hujan, fa ahyainaha, kami hidupkan lagi. Wa akhrajna minha habban, dan kami tumbuhkan darinya biji-bijian. Faminhu ya'kulun, darinya lah manusia kemudian makan. Wa ja'alna fiha jannatin min nakhilin wa a'nabin, kemudian kami jadikan padanya kebun-kebun kurma dan kebun-kebun apa? Anggur. Wa fajjarna fiha minal uyun, bahkan Allah keluarkan dari tanah yang mati tadi apa? Mata air. Lihat kisah sebelumnya, kisah air Zam-zam, keluar di sebuah negeri yang tidak ada tetumbuhan. Kalau secara teori biasanya mata air itu akan keluar di mana? Di bawah pohon besar-besar, kan begitu. Di mana saja antum kalau ingat dulu waktu masih mandi di kali gitu kan. Pancuran itu mesti biasanya sumbernya di dekat pohon-pohon, biasanya beringin. Kalau di tempat saya sana itu seperti itu, dekatnya mesti ada pohon besar. Tapi ini Allah kehendaki bumi yang mati, tidak ada tumbuhan, keluar darinya apa? Mata air yang tidak pernah berhenti sampai hari ini. Liya'kulu min thamarihi wa agar mereka manusia makan dari buah-buahannya. Wa ma 'amilathu aydihim afala yashkurun, demikian pula mereka bisa makan dari apa yang mereka kerjakan dari tangan-tangan mereka. Kenapa mereka tidak mau bersyukur? Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha, maka maha suci Allah yang menciptakan segalanya berpasangan. Mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun, semuanya berpasangan, baik yang Allah tumbuhkan dari bumi ataupun pada diri mereka. Itu manusia diciptakan berpasangan. Demikian pula apa? Tumbuhan diciptakan berpasangan, hewan diciptakan berpasangan. Dan bahkan dari apa yang mereka tidak tahu. Ada hal-hal yang Allah ciptakan berpasangan kita tidak tahu. Kemudian wabatha fiha min kulli dabbatin. Kemudian Allah kirim, Allah ciptakan pada bumi itu dari segala macam yang melata, alahtilafi ashkaliha, dengan berbagai macam bentuknya,
Kalau kita pernah cerita apa yang disebutkan Ustadz Ahmad Zainuddin gitu ya. Subhanallah, kalau kita perhatikan Allah ciptakan hewan itu dengan berbagai macam bentuk, kualitas, rasa yang kemudian itu menyesuaikan dengan apa? Tingkat kemampuan manusia. Ada yang mampunya beli ayam, ya Allah ciptakan ayam. Ada yang mampu beli kambing, Allah ciptakan kambing. Ada yang mampunya beli sapi, Allah ciptakan sapi. Demikian pula ikan, lihat ikan itu kan ya, ternyata ikan itu begitu banyak jenisnya. Ada yang kelas teri, teri pun macam-macam. Masya Allah. Maka tidak perlu banyak dalil sebenarnya kalau kita mau menyadari bahwa semua ini menunjukkan kebesaran dan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Wa alwaniha, warnanya pun bermacam-macam, wa manafi'iha, manfaatnya bermacam-macam. Ada yang fungsinya untuk dikendarai, ada yang fungsinya untuk dimakan, ada yang fungsinya untuk dikendarai dan dimakan. Kan gitu. Contohnya ayam. Ayam tidak untuk dikendarai. Kan gitu. Untuk dimakan saja. Tapi ada yang bisa dikendarai dan dimakan. Apa? Kerbau misalnya, kuda misalnya. Nah, kuda boleh, termasuk yang halal gitu ya. Sebagian masih bingung, kuda itu boleh dimakan atau tidak? Boleh. Yang tidak boleh itu apa? Keledai. Dan keledai dan kuda beda. Nah, wasighariha wa kibariha, dan bentuknya tadi ada yang kecil, ada yang besar. Wa huwa ya'lamu dzalika kullahu, dan Allah tahu itu semua. Tidak ada yang istilahnya apa? Di luar kehendak Allah tercipta dan sebagainya, tidak ada. Semua Allah ketahui. Wa yarzuquhu, dan Allah berikan rizki semuanya. Semua yang Allah ciptakan tadi Allah beri rizki. Dan subhanallah begitu ya, yang sering diberikan contoh misalnya cicak gitu ya, nggak punya sayap tapi malah rizkinya pada nyamuk yang punya sayap. Ini kan sebenarnya nggak masuk akal gitu ya. Seharusnya cicak itu untuk memburu nyamuk yang bersayap, cicak seharusnya juga bersayap. Itu kan logika kita. Logika 1 tambah 1 sama dengan 2. Tapi inilah kehendak Allah. Allah kehendaki cicak yang cuma bisanya merayap, tapi rezekinya malah pada nyamuk, lalat, kupu-kupu yang kecil, semuanya punya sayap. Maka jangan pernah putus asa dengan namanya rizki. Rizki seperti apa? Apa? Rizki sama dengan maut, sama dengan kematian. Pasti akan datang walaupun kita lari. Maka jangan terlalu terbebani, stres dengan masalah rizki. Nah, kalau cecak yang nggak punya sayap saja bisa ngejar yang punya sayap. Nah, kemudian la yakhfa alaihi syai'un min dzalik, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah dari semua itu. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah katakan dalam surat Hud ayat ke-6, wa ma min dabbatin fil ardi, dan tidaklah setiap apa yang melata di atas bumi, illa 'alallahi rizquha, kecuali atas Allah apa? Rizkinya. Semut, berapa sih kekuatan semut? Kita pites gitu saja habis. Tapi ya Allah jamin rizkinya. Tidak akan habis rizkinya semut itu, tidak akan mati si semut sampai habis rizkinya. Ketika ketemu kita, gigit kita, kemudian kita pites, mati, ya berarti itu sudah waktunya rizki si semut itu habis. Maka demikian pula kita. Karena kita termasuk apa?
dabbah. Allah mengatakan, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, dan tidaklah yang melata di atas bumi kecuali Allah yang menjamin rezekinya. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha. Allah tahu semua di mana akan tinggal masing-masing tadi dan di mana mereka akan kembali bermalam, tempat bersembunyinya. Allah tahu. Kullun fi kitabim mubin. Semuanya ada dalam kitab yang jelas. Kemudian yang berikutnya wa tasrifir riyah. Demikian pula bergeraknya angin. Taratan ta'ti birahmah. Bahwa angin kadang membawa rahmah. Seperti apa? Angin yang berfungsi untuk penyerbukan. Nah, ini berarti membawa rahmah. Wa taratan ta'ti bil adab. Tapi kadang juga perlu difahami, angin juga bisa membawa azab, menghancurkan, merusak. Wa taratan ta'ti mubsyiratan baina yaday sahab wa taratan tasuquhu. Kadang angin datang, itu apa? Membawa awan, dan kadang apa? Menggiring awan tadi. Wa taratan tajma'uhu, atau kadang apa? Mengumpulkan awan. Jadi fungsinya angin, subhanallah. Enggak tahu Ibnu Katsir ini belajarnya di mana, gitu ya. Bintang tahu, angin tahu, gitu ya. Masya Allah. Kita sudah lupa semua nih, masalah bintang, masalah planet. Suruh nyebutkan 9 planet gitu ya, secara urut saja. Siapa yang masih ingat? Dari matahari sampai ke Pluto. Nah. Baik. Wa taratan tufarriquhu wa taratan tusrifuhu. Jadi kadang angin fungsinya memecah apa? Awan. Di musim-musim hujan misalnya, kalau anginnya kenceng, itu malah kadang enggak hujan. Karena biasanya awan kemudian menyingkir. Tapi kalau anginnya sepoi-sepoi saja, itu tandanya akan hujan. Ini yang yang gaten insyaallah melihat seperti itu. Was-sahabil musakhkhari bainas samai wal ard. Yusakhkharu ila ma sya'allah minal aradi wal amakin. Dan awan tadi yang Allah gerakkan antara langit dan bumi. Allah letakkan di mana saja Allah kehendaki, di bumi ataupun di tempat. Sebagaimana kisahnya A'rabi, begitu ya, yang ketika melaporkan tentang paceklik, Rasulullah SAW berdoa. Kata orang Jawa sakdet, saknyet, gitu ya. Langsung awan itu datang ibarat gunung-gunung. Dan dikatakan oleh Anas bin Malik, dan tidaklah Rasulullah SAW turun dari mimbarnya kecuali apa? Jenggotnya itu sudah basah. Jadi berarti tidak lama. Karena tentu kita tahu khutbahnya Rasulullah SAW tidak panjang. Dan di pekan berikutnya laporan lagi tentang kebanjiran. Maka ditunjuk oleh Rasulullah SAW setelah beliau berdoa, maka awan pun langsung menyingkir. Semua datang dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kama yusrifuhu ta'ala la ayatin, kama yusrifuhu ta'ala. Sebagaimana itu Allah atur segalanya. Nah, ini semua dikatakan la ayatin liqaumin yaqilu. Ini semua adalah tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Anna fi hadhil asya, bahwa pada semua ini dilalatun bayyinatun ala wahdaniyatillahi ta'ala. Ini semua petunjuk yang jelas akan keesaan Allah. Sebagaimana Allah tegaskan juga dalam surat Ali Imran ayat 190, ayat 191, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Kalau di sini dikatakan orang yang apa? Berakal, di sana dikatakan liulil albab.
bagi orang-orang yang punya lub. Apa itu lub? Lub itu otak. Maka sama orang yang berakal dan orang yang punya otak. Di sini dikatakan seperti itu. Alladzina, seperti apa sifatnya? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yaitu orang-orang yang selalu mengingat Allah baik dalam kondisi berdiri, duduk ataupun berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mereka selalu memikirkan dalam penciptaan langit dan bumi. Rabbana ma khalaqta hadza batila, sampai akhirnya mereka punya kesimpulan apa? Wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau ciptakan semua ini dalam kondisi sia-sia. Enggak ada yang batil Allah ciptakan. Semuanya diciptakan oleh Allah bermanfaat. Sampai kadang hewan yang kita tidak tahu manfaatnya apa. Tapi yakinilah semua Allah ciptakan dengan kemanfaatan. Subhanaka faqina adzabannar. Maka maha suci Engkau ya Allah, dan jagalah kami dari azab api neraka. Allahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.